Nah, pertanyaan saya di sini, apakah kedua mempelai atau klub ini, klub Jokowi sama Prabowo, apakah anda ini kalau berkuasa punya konsep bagaimana menyelamatkan laut kita, maritim kita, supaya tidak terjadi lelucon. Ini lelucon tragis, lucu, hebat kita ini. Kita asyik makan ikan yang diimpor, sementara itu ikan kita dicuri orang. Apa kalian, bapak-bapak yang menjadi penguasa kalau dipilih rakyat nanti, ada konsep mengenai ini? Saya kira laut itu adalah masa depan Indonesia, itu pasti. Kalau kita melihat konflik yang terjadi sekarang di South China Sea, Laut Cina Selatan, ini mengingatkan bahwa laut ini semakin strategis. Dan kalau kita lihat ada kekuatan-kekuatan politik baru. Kalau bisa kita prediksikan bahwa konflik yang akan datang adalah bukan konflik darat lagi, saya kira konflik laut. Untuk itu saya kira spending terhadap angkatan laut kita harus lebih baik lagi, harus lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kekayaan laut kita. Kalau kita tidak mempunyai kapal-kapal laut yang kuat untuk melakukan patroli laut, saya kira dengan mudah kapal-kapal asing itu mencuri ikan kita dan kekayaan alam di laut lainnya yang begitu banyak. Saya kira salah satu di South China Sea itu, di Laut Cina Selatan itu, salah satu konfliknya di dalam laut itu ternyata banyak sekali sumber daya. Di samping yang soal sea agriculture atau pertanian laut di masa depan ya. Yang paling penting juga adalah sumber energi seperti methane hydrate. Nah, dan methane hydrate ini adalah energi masa depan yang mungkin bisa lebih murah ketimbang nuklir nantinya gitu. Tetapi investasinya masih sangat tinggi. Kami menyadari betul bahwa potensi maritim Indonesia ini perlu dikembangkan. Tidak hanya dari potensi-potensi ekonomi, tetapi juga dari konsepsi pertahanan nasional. Jadi kalau saat ini anggaran pertahanan keamanan itu heavy-nya masih ada di anggaran pertahanan darat. Kemudian angkatan laut itu masih yang kedua, disusul oleh angkatan udara. Tetapi ke depan pembangunan sektor kemaritiman khususnya di sektor pertahanan ini akan terus ditingkatkan dan setidak-tidaknya bisa lebih seimbang. Karena tantangan-tantangan ke depan ini bagaimana kita juga bisa menjaga potensi-potensi kelautan, kejahatan-kejahatan non-konvensional yang terjadi di wilayah perairan, itu membutuhkan alat-alat pertahanan yang handal di laut. Nah, coba tunjukkan komitmen kepada kita dan bangsa ini, bahwa dua pasangan ini itu mau melakukan pemilu yang jujur dan adil, dengan tidak melakukan money politics, dan berani bersumpah, kalau seandainya melakukan money politik bisa didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Saya baca visi dan misi mau memperkuat KPK katanya. Wah, Bung Fahri nggak setuju nih jangan-jangan ya kan? Ini visi dan misi di kubu Prabowo. Tapi visi dan misi di sini tidak menyebut KPK kalau tidak salah. Nah, karena itu saya ingin apa resep yang mujarab untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau saya tantang misalnya pembuktian terbalik, berani atau tidak menginisiasi undang-undang untuk pembuktian terbalik? Itu tantangannya. Terima kasih. Saya harus menjawab pertanyaannya Mas Refli. Apa yang akan Anda lakukan dengan pemilu yang akan datang ini? Saya terima kasih Mas Refli dipertanyakan ini. Kami baru saja menyelesaikan rapat tadi di Nasdem ya. Dihadiri juga oleh kawan ini. Dan besok akan kita lakukan rapat bersama di Nasdem dengan seluruh tim dari partai-partai pendukung. Apa intinya? Kami akan sangat-sangat concern dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dan kami minta dukungan Anda sekalian. Termasuk Mas Refli sebagai orang yang memahami tata negara. Apa itu? Sampai hari ini, saya yakin juga PDIP, Nasdem, dan mungkin juga kawan-kawan yang kebetulan berada di kubu, jangan pakai kata kubu lah. Kebetulan di koalisi Merah Putih ya Mas ya. Ya, saya tidak akan melayani Anda menyerang saya gitu ya, enggak. Apa itu? Pemilu kali ini jujur kami pertanyakan juga. Maka kemudian salah satu usulan yang akan kami bawa ke rapat besok, Pak Cahyo, rapat kita itu adalah, katakanlah misalnya tentang bagaimana pemilu yang bersih. Pada pemilu legislatif yang kemarin ini ada banyak pertanyaan, katakanlah misalnya menyangkut kertas suara untuk daftar pemilih tambahan. Di Sulawesi Selatan saja tiba-tiba ada 45.000 orang yang menggunakan pemilih tambahan. Dari mana saja itu?
Masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan daftar pemilih tambahan itu. Maka salah satu usulan kami besok dan akan kami berikan kepada KPU dan Bawaslu adalah surat suara kartu pemilih tambahan itu berbeda warnanya dengan surat suara yang dipakai. Gak perlu secara teknis. Itu dia satu hanya minta komitmen. Berani gak pemerintahan kalau terpilih Wah, itu pasti. menjamin bahwa tidak ada Pasti. Saya mohon maaf Mas Yayo dan teman-teman dari PDIP. Saya tidak ingin mewakili Anda. Tetapi saya rasa 10 tahun berada di dalam pemerintahan sudah cukup memberikan pelajaran kepada PP untuk bersikap fair nantinya. Apalagi kami yang baru masuk ini. Kami menargetkan setidaknya 77 kursi di dapil. Kami untuk sementara ini belum masuk di MK, baru dapat 35. Kami tahu kami dicurangi di berbagai tempat. Kami tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, Pakar. Sekarang giliran kubu Prabowo JK menjawab. Prabowo Hatta. Silakan. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Refli. Usulnya top, Marco top. Apa itu? Harus tidak boleh lagi nanti ada money politics. Saya nanti Pak Prabowo dan Pak Hatta akan deklarasi. Kalau ada money politik tertangkap, ada buktinya, diskualifikasi. Setuju saya. Setuju. Iya, termasuk pilpres besok. Setuju saya. Setuju. Saya kira Aryo Bimo setuju. Kalau nggak setuju, kembali ke Solo. Nah, yang ketiga nih, Pak Karno. Kenapa salah satu kita ke Pak Prabowo ya? Ini kalau tadi bicara yang berat-berat, saya bicara yang ringan. Ada teman saya ngobrol lama dengan Pak Prabowo sampai pagi. Terus kemudian sampai TV itu selesai. Begitu TV selesai kan, TVRI, Tanah Airku Indonesia gitu kan. Terus ada merah putihnya. Pak Prabowo tuh langsung berdiri, langsung hormat itu. Sendirian itu. Saking cintanya terhadap bangsa. Tidak ada pencitraan di situ. Arswendo. Iya, Karni ini beginilah. Bahasa politik kita ini sebetulnya kan udah santun. Cuman orangnya atau sayanya yang nggak santun. Santunnya beginilah. Ada istilah koalisi. Kita terjemahkan apapun juga sebetulnya artinya itu partai yang kalah tapi merasa menang. Jadi ikut koalisi, ya sebenarnya itu kata yang kalah yang ikut koalisi itu. PPP, PKS, PKB juga, itu partai-partai yang kalah. Mereka udah nyiapin capres, cawapresnya, udah disiapin. Nggak kepilih, ya kita ikut sana lah. Nah. Jangan lupa yang menang itu cuma Gerindra sama PDIP. Lebih sempit lagi yang menang itu yang namanya Joko Widodo sama Prabowo. Kalian-kalian ini cuma ngikut, numpang terkenal. Kok ngeramalkan begini-begini? Enggak. Bukan. Ini Be, misalnya nih Be. Kemarin jadi nih, Golkar ke PDIP. Suaranya pasti beda. Oh iya, Jokowi itu top. Wah, sama juga. Yang PAN sudah mau deketin nggak jadi kan? Kalau jadi, suaranya pasti beda. Dan nggak apa-apa juga, memang begitulah nasib kita di dunia ini. Hanya kalau meng-HI bahwa, oh inilah harus begini, nggak ada lah. Kalau Jokowi bisanya begitu, biarin, nggak usah dipoles macam-macam. Kalau Prabowo memang sukanya naik kuda, biarin aja. Dia punya kuda. Ya. Selama dia memperhatikan masyarakat, rakyatnya, udah. Dia mau ngapa-ngapain, dia ini orangnya begitu-begitu. Emang Babe disuruh pakai dasi, kan kasihan dasinya. Nah, enggak, misalnya. Iya juga. Iya. Enggak, bukan, maksud saya kira-kira gini, Be. Janganlah kalian-kalian ini yang di sini itu merasa sok ngerti, sok lebih tahu. Bukan bapak-bapak ini yang menentukan pemenangan presiden. Yang nonton acara ini atau yang tidak nonton, itu yang lebih. Nah, tugas kita mungkin supaya kelihatan baik. Nih gambarannya itu kayak begini. Nah, jangan karena kita berkuasa dan mendapat kesempatan mencaci kelompok lain, lalu kalian mencaci. Wong sebelumnya baik-baik aja.
Habis ini juga pada baik-baik aja. Bayangkan coba, Prabowo sama Jokowi baikan. Nah, bingung lagi kan kalian? Oh iya, wah, kan padahal mereka mau, ya udah kita baikan aja. Daripada ini kita sweet, udah jadi siapa presidennya, wakilnya, udah. Kalian yang bingung lagi pakai teori apa lagi, Bu? Ini gimana, Bu? Luar negeri gimana ini, Bu? Laut kita gimana? Ya ada urusannya. Kita jalanin, kita terima, dan berbaik kepada masyarakat. Disitulah kita kelihatan baik. Yeay. Get set go. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah kedua mempelai atau klub ini, klub Jokowi sama Prabowo, apakah anda ini kalau berkuasa punya konsep bagaimana menyelamatkan laut kita, maritim kita, supaya tidak terjadi lelucon. Ini lelucon tragis, lucu, hebat kita ini. Kita asyik makan ikan yang diimpor, sementara itu ikan kita dicuri orang. Apa kalian, bapak-bapak yang menjadi penguasa kalau dipilih rakyat nanti, ada konsep mengenai ini? Saya kira laut itu adalah masa depan Indonesia, itu pasti. Kalau kita melihat konflik yang terjadi sekarang di South China Sea, Laut Cina Selatan, ini mengingatkan bahwa laut ini semakin strategis. Dan kalau kita lihat ada kekuatan-kekuatan politik baru. Kalau bisa kita prediksikan bahwa konflik yang akan datang adalah bukan konflik darat lagi, saya kira konflik laut. Untuk itu saya kira spending terhadap angkatan laut kita harus lebih baik lagi, harus lebih ditingkatkan untuk mempertahankan kekayaan laut kita. Kalau kita tidak mempunyai kapal-kapal laut yang kuat untuk melakukan patroli laut, saya kira dengan mudah kapal-kapal asing itu mencuri ikan kita dan kekayaan alam di laut lainnya yang begitu banyak. Saya kira salah satu di South China Sea itu, di Laut Cina Selatan itu, salah satu konfliknya di dalam laut itu ternyata banyak sekali sumber daya. Di samping yang soal sea agriculture atau pertanian laut di masa depan ya. Yang paling penting juga adalah sumber energi seperti methane hydrate. Nah, dan methane hydrate ini adalah energi masa depan yang mungkin bisa lebih murah ketimbang nuklir nantinya gitu. Tetapi investasinya masih sangat tinggi. Kami menyadari betul bahwa potensi maritim Indonesia ini perlu dikembangkan. Tidak hanya dari potensi-potensi ekonomi, tetapi juga dari konsepsi pertahanan nasional. Jadi kalau saat ini anggaran pertahanan keamanan itu heavy-nya masih ada di anggaran pertahanan darat. Kemudian angkatan laut itu masih yang kedua, disusul oleh angkatan udara. Tetapi ke depan pembangunan sektor kemaritiman khususnya di sektor pertahanan ini akan terus ditingkatkan dan setidak-tidaknya bisa lebih seimbang. Karena tantangan-tantangan ke depan ini bagaimana kita juga bisa menjaga potensi-potensi kelautan, kejahatan-kejahatan non-konvensional yang terjadi di wilayah perairan, itu membutuhkan alat-alat pertahanan yang handal di laut. Nah, coba tunjukkan komitmen kepada kita dan bangsa ini, bahwa dua pasangan ini itu mau melakukan pemilu yang jujur dan adil, dengan tidak melakukan money politics, dan berani bersumpah, kalau seandainya melakukan money politik bisa didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi. Saya baca visi dan misi, mau memperkuat KPK katanya. Wah, Bung Fahri nggak setuju nih jangan-jangan ya kan? Ini visi dan misi di kubu Prabowo. Tapi visi dan misi di sini tidak menyebut KPK kalau tidak salah. Nah, karena itu saya ingin apa resep yang mujarab untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau saya tantang misalnya pembuktian terbalik, berani atau tidak menginisiasi undang-undang untuk pembuktian terbalik? Itu tantangannya. Terima kasih. Saya harus menjawab pertanyaannya Mas Refli. Apa yang akan Anda lakukan dengan pemilu yang akan datang ini? Saya terima kasih Mas Refli dipertanyakan ini. Kami baru saja menyelesaikan rapat tadi di Nasdem ya, dihadiri juga oleh kawan ini. Dan besok akan kita lakukan rapat bersama di Nasdem dengan seluruh tim dari partai-partai pendukung. Apa intinya? Kami akan sangat-sangat concern dengan pelaksanaan pemilu yang akan datang. Dan kami minta dukungan Anda sekalian. Termasuk Mas Refli sebagai orang yang memahami tata negara. Apa itu? Sampai hari ini,
Saya yakin juga PDIP, Nasdem, dan mungkin juga kawan-kawan yang kebetulan berada di kubu, jangan pakai kata kubu lah. Kebetulan di koalisi Merah Putih ya Mas ya. Saya tidak akan melayani Anda menyerang saya gitu ya, enggak. Apa itu pemilu kali ini jujur kami pertanyakan juga. Maka kemudian salah satu usulan yang akan kami bawa ke rapat besok, Pak Cahyo, rapat kita itu adalah katakanlah misalnya tentang bagaimana pemilu yang bersih. Pada pemilu legislatif yang kemarin ini ada banyak pertanyaan. Katakanlah misalnya menyangkut kertas suara untuk daftar pemilih tambahan. Di Sulawesi Selatan saja tiba-tiba ada 45.000 orang yang menggunakan pemilih tambahan. Dari mana saja itu? Masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan daftar pemilih tambahan itu. Maka salah satu usulan kami besok dan akan kami berikan kepada KPU dan Bawaslu adalah surat suara kartu pemilih tambahan itu berbeda warnanya dengan surat suara yang dipakai. Gak perlu secara teknis. Itu dia satu hanya minta komitmen. Berarti gak pemerintahan kalau terpilih wah itu pasti. menjamin bahwa tidak ada lagi. Pasti. Saya mohon maaf Mas Yayo dan teman-teman dari PDIP. Saya tidak ingin mewakili Anda. Tetapi saya rasa 10 tahun berada di dalam pemerintahan sudah cukup memberikan pelajaran kepada PDIP untuk bersikap fair nantinya. Apalagi kami yang baru masuk ini. Kami menargetkan setidaknya 77 kursi di dapil. Kami untuk sementara ini belum masuk di MK, baru dapat 35. Kami tahu kami dicurangi di berbagai tempat. Kami tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, Pakar. Sekarang giliran kubu Prabowo JK menjawab. Prabowo Hatta. Silakan. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mas Refli. Usulnya top, Marco top. Apa itu? Harus tidak boleh lagi nanti ada money politics. Saya nanti Pak Prabowo dan Pak Hatta akan deklarasi. Kalau ada money politik tertangkap, ada buktinya, diskualifikasi. Setuju saya. Setuju. Iya termasuk pilpres besok. Setuju saya. Setuju. Saya kira Aryo Bimo setuju. Kalau nggak setuju, kembali ke Solo. Nah, yang ketiga nih, Pak Karno. Kenapa salah satu kita ke Pak Prabowo ya? Ini kalau tadi bicara yang berat-berat, saya bicara yang ringan. Ada teman saya ngobrol lama dengan Pak Prabowo sampai pagi. Terus kemudian sampai TV itu selesai. Begitu TV selesai kan TVRI, tanah airku Indonesia gitu kan. Terus ada merah putihnya. Pak Prabowo tuh langsung berdiri, langsung hormat itu. Sendirian itu. Saking cintanya terhadap bangsa. Tidak ada pencitraan di situ. Arswendo. Iya, Dekarni ini beginilah. Bahasa politik kita ini sebetulnya kan udah santun. Cuman orangnya atau sayanya yang nggak santun. Santunnya beginilah. Ada istilah koalisi. Kita terjemahkan apapun juga sebetulnya artinya itu partai yang kalah tapi merasa menang. Jadi ikut koalisi, ya sebenarnya itu kata yang kalah yang ikut koalisi itu. PPP, PKS, PKB juga, itu partai-partai yang kalah. Mereka udah nyiapin capres, cawapresnya, udah disiapin. Nggak kepilih, ya kita ikut.